Bayangkan suatu hari, Anda membuka internet dan melihat pulau-pulau di Indonesia, lengkap dengan pantai pasir putih, laut biru jernih, dan pepohonan hijau, terpajang di situs internasional dengan label for sale. Ini bukan fiksi, ini kenyataan. Di balik layar komputer, kedaulatan negeri ini perlahan dilelang. Pertanyaannya, apakah negara hadir atau justru diam? Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah situs luar negeri seperti Private Islands Online memajang pulau-pulau di Indonesia yang disebut-sebut dijual kepada siapapun yang mampu membayar. Pulau Anambas, Pulau Sumba, Pulau Seliu, bahkan Pulau Panjang di NTB, semuanya tampil lengkap dengan deskripsi, foto, bahkan penawaran harga. Mereka menyebutnya Private Island for Sale in Indonesia. Tapi tunggu dulu. Apakah Indonesia menjual pulau-pulau? Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, membantah keras. Menurut mereka, tidak ada yang namanya jual beli pulau. Yang ada hanyalah izin pengelolaan atau pemanfaatan, bukan kepemilikan. Secara regulasi kan pokoknya kita nggak bisa dijual, ada undang-undang jelas. Itu kan sepertinya komitmen untuk kerjasama saja, investasi dengan pihak luar, karena kan menyikapi pendanaan pemerintah kita yang saat ini kan semua kementerian juga efisiensi ya. Nah, jadi pihak luar itu kan banyak yang tertarik nih dengan keindahan Indonesia. Nah, mereka ingin investasi, ya kenapa tidak kita buat kerjasama, tapi bukan dijual. Namun kenyataannya, iklan-iklan digital itu tetap tayang, dan dunia bisa membelinya secara simbolik tanpa pernah menginjak tanahnya. Pulau bukan properti biasa. Pulau adalah entitas wilayah. Pulau adalah bagian dari batas negara. Maka ketika pulau dijual, pertaruhannya adalah kedaulatan. Negara-negara lain, terutama yang berkonflik wilayah seperti Laut Cina Selatan, menggunakan klaim digital, historis, bahkan moral sebagai pembenaran. Hari ini mereka membeli lewat situs. Besok mereka bisa berkata, kami sudah memiliki pulau itu, bukti digitalnya ada. Inilah bahaya laten dari celah hukum dan abainya pengawasan negara. Pemerintah akhirnya bersuara. KKP mengirim surat resmi ke Kementerian Kominfo untuk memblokir situs-situs penjual pulau. Komisi 4 DPR mengecam keras dan menyebut praktik ini sebagai pelanggaran kedaulatan. Bahkan Menteri KP Trenggono menyebut akan memakai satelit untuk mengawasi pulau-pulau kecil agar tak dijual sembarangan. Tapi, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sejak awal? Apakah data wilayah kita benar-benar aman? Apakah sistem pengawasan digital kita sekuat semangat nasionalisme kita? Celah ini muncul dari ambiguitas hukum. UU Agraria dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir memang tidak mengizinkan jual beli pulau, tetapi dalam praktiknya, tanah di atas pulau bisa disertifikasi dengan HGB, bahkan HGU, atas nama individu atau korporasi. Disinilah investor, terutama asing, masuk lewat kerja sama pengelolaan, tapi lalu menampilkan pulau itu seolah-olah mereka miliki secara penuh. Maka terjadilah kapitalisasi ruang wilayah. Pulau-pulau menjadi komoditas, bukan wilayah. Negara kehilangan kontrol dan rakyat kehilangan hak. Di sisi lain, banyak pulau kecil kita terbengkalai. Tanpa listrik, tanpa sekolah, tanpa layanan dasar. Disinilah muncul argumen licik. Daripada tak dimanfaatkan, lebih baik dijual saja. Padahal pulau bukan hanya soal lahan. Pulau adalah titik strategis. Pulau adalah identitas maritim Indonesia. Jika negara tidak hadir di sana, maka bukan tidak mungkin esok pulau itu akan hadir di bendera negara lain. Dunia sudah berubah. Perang bukan hanya soal senjata, tapi juga soal data, klaim, dan pengaruh. Ketika wilayah kita bisa dijual secara simbolik, maka sejatinya Indonesia sedang dilemahkan secara diam-diam. Kita tidak butuh penjajah datang lewat kapal. Cukup lewat website, dan cukup karena negara tak waspada. Inilah waktunya untuk bertanya, siapa yang benar-benar menjaga negeri ini? Siapa yang menjaga pulau-pulau kecil itu? Siapa yang menyisir situs-situs penjual kedaulatan? Apakah kita hanya akan marah sesaat, lalu melupakannya esok? Kedaulatan bukan sekadar jargon, ia butuh tindakan, butuh keberanian,
Dan mungkin butuh rakyat yang terus mengingatkan, seperti Anda yang sedang menonton ini. Jangan biarkan negeri ini dijual perlahan, tanpa kita pernah sadar bahwa kita sedang kehilangan daratan.